Angin sore dari lereng Sumbing berhembus pelan, membawa aroma tembakau kering dan tanah basah yang khas Temanggung. Di kejauhan, suara azan maghrib bergema lembut, menyatu dengan bunyi jangkrik dan desir dedaunan yang bergoyang di halaman rumah-rumah sederhana. Dari luar, desa Candiroto tampak tenang, damai, seperti potret kehidupan pedesaan Jawa yang sederhana dan penuh kekeluargaan. Namun, siapa sangka, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia yang kelam. Rahasia yang tertanam dalam-dalam di balik halaman belakang sebuah rumah tua, menunggu untuk ditemukan, menunggu untuk bercerita. Rumah itu milik Sutrisno Wiryawan, seorang pria paruh baya yang dulu dikenal sebagai tokoh disegani di kampungnya. Tegas, berwibawa, dan keras dalam mendidik anak. Ia hidup bersama istrinya, Sulastri, serta anak tunggal mereka, Larasati, yang baru saja menikah 2 tahun sebelumnya dengan pria sederhana bernama Arif Nugroho. Arif bukan orang Temanggung asli, ia datang dari desa lain, bekerja sebagai buruh bangunan. Wajahnya ramah, tutur katanya sopan, dan ia dikenal tekun bekerja. Tapi dalam hati Sutrisno, ada duri halus yang sulit diakui. Rasa gengsi, karena anak perempuannya menikah dengan lelaki miskin. Hari-hari berlalu seperti biasa. Setiap pagi, Larasati terlihat menjemur pakaian di halaman belakang, sementara Arif bersiap berangkat bekerja ke proyek di kota. Suara ayam berkokok, aroma kopi dari dapur Sulastri, semuanya seperti lukisan keseharian yang damai. Tak ada yang tahu, di dalam rumah itu sering terjadi pertengkaran kecil yang makin lama makin tajam. Tentang uang, tentang pekerjaan, tentang masa depan. Mas Arif terlalu bergantung pada kami, keluh Sutrisno suatu sore kepada istrinya. Aku tak mau anakku hidup susah gara-gara laki-laki yang tak bisa berdiri sendiri. Sulastri hanya diam. Ia tahu suaminya keras, dan setiap kata yang keluar darinya seperti batu yang sulit digeser. Mas Arif itu baik, Pak. Ia cuma butuh waktu untuk berdiri, jawabnya pelan. Tapi Sutrisno menggeleng, wajahnya tegang. Kebaikan saja tidak cukup. Dunia ini keras, Las. Kalau lelaki tak punya harta dan gengsi, dia bukan siapa-siapa. Larasati sering menangis diam-diam di kamar. Ia mencintai suaminya, tapi juga takut kehilangan kasih ayahnya. Di antara dua laki-laki yang ia cintai, ia berdiri seperti benang tipis di antara dua sisi tajam. Arif memahami tekanan itu, dan sering mencoba menenangkan istrinya. Tenang sayang, ucapnya suatu malam, sambil menggenggam tangan Larasati. Aku akan kerja lebih keras. Aku ingin buktikan pada Bapak bahwa aku bisa jadi kepala keluarga yang pantas. Larasati tersenyum, tapi matanya basah. Dalam hatinya, ia tahu pembuktian itu tidak mudah. Musim hujan tahun 2017 datang lebih awal. Langit Temanggung sering muram, hujan turun hampir setiap sore. Pada suatu malam yang dingin, tetangga sebelah, Mbak Rini, mendengar suara keras dari rumah Sutrisno. Seperti dua orang bertengkar hebat. Ia mengenali suara laki-laki muda dan suara berat seorang tua. Tapi, karena takut, ia hanya menutup jendela dan berusaha tidak mendengar. Keesokan paginya, suasana di rumah itu sunyi. Tak ada lagi suara Arif bersiul. Tak ada langkahnya menuju sawah. Tak ada senyumnya menyapa tetangga. Sutrisno berkata dengan nada datar bahwa Arif telah merantau ke Semarang, mencari pekerjaan lebih baik. Larasati tampak pucat, tapi ia hanya mengangguk, menunduk, dan menyembunyikan matanya yang sembab. Warga desa percaya begitu saja. Di Temanggung, merantau adalah hal biasa, banyak anak muda pergi ke kota demi mencari penghidupan. Tak ada yang curiga. Hidup berjalan kembali seperti semula. Hanya Sulastri yang setiap malam duduk di serambi belakang, menatap tanah yang becek karena hujan. Ia tak tahu mengapa dadanya terasa sesak setiap kali melihat halaman itu. Sejak malam pertengkaran itu, suaminya tak pernah lagi menyebut nama Arif. Dan Larasati, setiap malam ia menulis surat untuk suaminya, surat yang penuh doa dan rindu. Tapi setiap kali hendak mengirim, ayahnya berkata, "Tidak usah, Arif pasti sibuk. Kalau waktunya tiba, dia akan kirim kabar." Surat-surat itu akhirnya tersimpan di laci, menumpuk, menua bersama waktu. Tahun berganti. Desa Candiroto tetap damai. Orang-orang lupa pada Arif. Tapi tidak bagi keluarganya di desa asal, Pak Darto dan Bu Marni. Mereka mulai curiga. 2 tahun lamanya, anak mereka tidak pernah memberi kabar. Ponselnya tak aktif, uang kiriman tak pernah datang.
Dalam doa mereka yang sederhana, terselip tanya, apakah Arif masih hidup? Di Temanggung, halaman rumah Sutrisno kini mulai ditumbuhi rumput liar. Tak ada yang istimewa, hanya tanah lembab yang setiap pagi disapu Larasati. Anak-anak sering bermain di sana, berlari, tertawa, bahkan menjatuhkan bola tepat di atas titik di mana bumi menyimpan rahasia kelam. Rahasia yang, cepat atau lambat, akan bangkit ke permukaan menuntut keadilan. Waktu berlalu seperti aliran air di sungai kecil yang tenang. 2 tahun sudah sejak kabar Arif merantau ke Semarang, terdengar di telinga warga Candiroto. Awalnya, semua berjalan seperti biasa. Larasati tetap tinggal bersama orang tuanya, membantu ibunya di dapur, dan sesekali ikut kegiatan ibu-ibu di masjid. Tapi senyumnya tidak lagi seperti dulu. Ada hampa di matanya, seperti seseorang yang setiap hari menunggu, tapi tak tahu apa yang sebenarnya sedang ia tunggu. Setiap kali ada tukang pos datang membawa surat atau kabar dari kota, Larasati selalu menatap penuh harap. Namun, harapan itu selalu berakhir dengan kecewa. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada panggilan dari Arif. Mungkin dia sibuk, enduk, kata Sulastri suatu sore sambil mengelus punggung putrinya. Kau tahu sendiri, kerja di kota itu berat. Larasati hanya mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ada rasa ragu yang makin hari makin besar. Malam-malamnya diisi dengan doa. Di bawah lampu minyak kecil, ia membuka tumpukan surat-surat lama yang tak pernah terkirim. Ia membaca ulang kata-katanya sendiri tentang rindu, tentang harapan, dan tentang janji bahwa mereka akan membangun rumah kecil sendiri suatu hari nanti. Setiap lembar surat menjadi saksi bisu cinta yang menggantung di udara. Sementara itu, Sutrisno tetap menjalani hidupnya dengan wajah datar. Ia masih sering terlihat di warung kopi setiap pagi, berbincang dengan tetangga seolah tak ada apa-apa. Senyumnya bahkan kadang lebih ramah dari sebelumnya. Arif sudah kirim kabar, tanya salah satu tetangga. Oh, iya, dia kerja di proyek di Semarang, jawab Sutrisno tenang. Katanya sibuk sekali, tapi nanti pulang kalau sudah selesai kontrak. Jawaban itu membuat orang percaya. Tak ada yang mencurigai pria berwajah tegas itu menyimpan rahasia yang lebih gelap dari malam. Namun, Sulastri tahu bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Sejak malam pertengkaran 2 tahun lalu, ia sering terbangun di tengah malam dan melihat Sutrisno duduk di serambi belakang, menatap ke arah tanah di halaman dengan pandangan kosong. Kadang ia menggumam, kadang hanya diam dalam gelap. Pak, panjenengan kenapa? Tanya Sulastri pelan suatu malam. Sutrisno terkejut, menoleh cepat. Tidak apa-apa. Masuk saja, Las. Udara malam dingin. Awa. Tapi dalam nada suaranya ada sesuatu yang aneh seperti seseorang yang berusaha menyembunyikan rasa bersalah, namun gagal menutupi gemetar di ujung kata-katanya. Musim berganti. Di Temanggung, daun tembakau menguning, panen melimpah, dan warga desa sibuk dengan hasil ladang mereka. Tapi rumah Sutrisno tetap sunyi. Tak ada tawa. Tak ada suara riang dari dalam. Larasati jarang keluar rumah, lebih banyak mengurung diri di kamar. Mbak Rini, tetangga yang tinggal di sebelah, mulai merasa aneh. Laras sekarang jarang sekali kelihatan, katanya pada suaminya. Dulu tiap pagi dia suka menjemur pakaian di belakang, sekarang tidak pernah. And faint. Mungkin sibuk membantu ibunya, jawab sang suami sambil menyalakan rokok. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia pun merasa ada sesuatu yang ganjil. Di sisi lain, di desa tempat keluarga Arif tinggal, kegelisahan sudah berubah menjadi ketakutan. Pak Darto, ayah Arif, mulai mencari informasi ke teman-teman lama anaknya di Semarang. Tapi semua memberi jawaban sama. Tak ada yang pernah melihat Arif di kota itu. Nama dan wajahnya seolah lenyap dari bumi. Bu Marni, ibunya, setiap malam menangis di serambi rumah. Aku hanya ingin tahu dia masih hidup atau tidak, ucapnya pelan pada suaminya. Pak Darto menatap langit malam, menahan air mata. Kalau dia masih hidup, pasti dia akan pulang. Tapi kalau tidak, kalimat itu menggantung di udara, dingin, menyesakkan. Suatu hari, mereka memutuskan pergi ke Temanggung. Mereka datang ke rumah Sutrisno dengan harapan sederhana ingin tahu kabar anak mereka. Sutrisno menyambut dengan wajah tenang. Oh, Arif baik-baik saja, Pak Darto. Dia kerja di Semarang, proyeknya besar. Katanya belum bisa pulang karena sibuk. Tapi Pak, sudah 2 tahun kami tidak dapat kabar.
jawab Bu Marni dengan mata berkaca. Bahkan ponselnya tidak aktif. Sutrisno menghela napas, berpura-pura prihatin. Mungkin sinyalnya sulit di sana. Maklum, kerja proyek di luar kota, sering pindah-pindah. Jawaban itu membuat mereka pulang dengan hati yang berat. Tapi sejak hari itu, benih kecurigaan tumbuh dalam benak Pak Darto. Ada sesuatu yang tidak benar. Di rumah itu, malam-malam semakin sunyi. Sulastri tak bisa tidur. Larasati makin sering melamun, menatap kosong ke arah halaman belakang. Dalam pikirannya, kenangan malam terakhir bersama Arif masih jelas tatapan matanya, senyum terakhirnya, dan kalimat singkat yang kini menggema di kepala. Kalau aku tidak kembali, tolong jangan percaya pada alasan ayahmu. Kata-kata itu kembali terngiang. Setiap kali ia mendengar langkah ayahnya melewati serambi belakang. Dan setiap kali itu terjadi, jantungnya berdetak lebih cepat, penuh rasa takut yang ia sendiri tak mengerti. 2 tahun dalam diam. 2 tahun dalam penantian yang tak berujung. Tapi seperti kata orang tua di desa, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Tanah pun akan menolak kebohongan. Dan waktu itu sebentar lagi tiba. Suasana desa Candiroto mulai berubah ketika tahun 2019 memasuki musim kemarau panjang. Tanah yang biasanya basah kini retak, dan angin kering membawa debu halus menari di jalanan. Di warung kopi, percakapan warga mulai berputar-putar di sekitar satu topik. Kemana Arif sebenarnya? Sudah 2 tahun, tapi tak ada kabar sama sekali, kata Pak Slamet, penjaga musola. Kalau memang dia kerja di Semarang, pasti sesekali pulang. 2 tahun tanpa berita itu aneh. Sambung yang lain. Kata-kata itu mulai beredar dari satu telinga ke telinga lain. Dalam masyarakat kecil seperti Candiroto, rahasia sulit dijaga lama. Dan bisikan kecil itu perlahan sampai ke telinga aparat desa, lalu ke pihak kepolisian. Suatu pagi, sebuah motor trail berhenti di depan rumah Sutrisno. Dari balik helm, tampak seorang pria muda turun Bribka Hendra Kusuma, anggota kepolisian sektor Temanggung yang dikenal teliti dan sopan. Ia datang bukan untuk membuat keributan, hanya ingin sekadar menanyakan sesuatu. Selamat pagi Pak Sutrisno, sapanya ramah. Kami mendapat laporan dari keluarga di desa asal Arif Nugroho. Mereka kehilangan kontak sudah 2 tahun. Sutrisno tersenyum kaku. Oh iya, saya tahu. Arif anak baik. Dia merantau, kerja proyek di Semarang. Sibuk sekali, jadi jarang kabar. Bribka Hendra menatap sekeliling. Rumah itu tampak bersih, rapi, tapi ada sesuatu yang terasa dingin. Udara di halaman belakang lebih lembab dari seharusnya. Kalau boleh tahu Pak, apakah ada surat atau pesan terakhir dari Arif? Tanya Hendra pelan. Sutrisno menggeleng cepat. Tidak ada, tapi saya yakin dia baik-baik saja. Orang muda seperti dia kadang terlalu sibuk untuk kabar keluarga. Percakapan singkat itu berakhir dengan senyum formal. Tapi insting seorang penyidik tak pernah bohong. Saat Hendra berjalan menuju motornya, matanya sempat menangkap sesuatu di tanah belakang rumah, permukaan tanah yang lebih gembur dan agak menurun. Seperti pernah digali, lalu ditutup kembali. Ia mencatatnya diam-diam dalam buku kecil di saku. Beberapa hari kemudian, Hendra kembali, kali ini bersama 2 anggota lain. Mereka membawa surat tugas resmi untuk memeriksa area sekitar. Sutrisno terlihat tidak senang, tapi tak punya alasan menolak. Sementara warga mulai berkerumun di kejauhan, Hendra memeriksa halaman belakang. Ia jongkok, mengambil segenggam tanah. Tanahnya lembab meski sudah berminggu-minggu tidak hujan. Aneh, gumamnya. Seperti ada sesuatu yang disimpan di sini. Di saat itu, Sulastri berdiri di teras dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang ujung kerudung. Ia tahu, saat yang selama ini ia takutkan akhirnya datang. Tatapannya beralih ke arah suaminya, Sutrisno, yang berdiri kaku, matanya gelisah. Hendra menatap keduanya sejenak, lalu berkata, "Kami akan datang lagi besok pagi, Pak. Kami ingin memastikan laporan ini tuntas." Sutrisno hanya mengangguk pelan. Tapi dalam sorot matanya, tampak jelas kegelisahan yang sulit disembunyikan. Malam itu, suasana di rumah itu begitu mencekam. Larasati duduk di kamar, menggenggam surat-surat lamanya yang masih tersimpan di laci. Ia membaca ulang kalimat terakhir Arif. Kalau aku tidak kembali, jangan percaya alasan ayahmu. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kali, hatinya berani mengakui sesuatu yang selama ini ia tolak, bahwa Arif mungkin tidak pernah pergi kemanapun.
Di ruang depan, Sulastri mencoba berbicara kepada suaminya dengan suara bergetar. Pak, kalau polisi menggali tanah itu besok, apa yang akan mereka temukan? Sutrisno menatap istrinya tajam, seolah ingin menahan seluruh dunia agar diam. Jangan bicara macam-macam, Las. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi, saya tidak bisa tidur selama 2 tahun ini. Isaknya, saya tahu malam itu ada sesuatu. Tolong Pak, sebut saja kebenaran. Namun Sutrisno hanya berdiri, menatap kosong ke dinding. Dalam pikirannya, 2 tahun rahasia itu terkubur rapi. Tapi sekarang, tanah mulai menolak diam. Keesokan paginya, Hendra datang bersama tim forensik. Polisi memasang garis kuning di halaman belakang. Warga desa berdatangan. Sebagian berbisik, sebagian menatap tak percaya. Larasati berdiri di serambi, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak berani menatap ayahnya. Saat sekop pertama menembus tanah, suara logam bertemu dengan batu, menimbulkan bunyi klang yang menggema di udara panas. Setiap kali tanah diangkat, bau lembab makin kuat, dan ketika lapisan ketiga mulai dibuka, Hendra berhenti. Ada sesuatu, katanya lirih. Orang-orang menahan napas. Sulastri berpegangan pada tiang, hampir pingsan. Perlahan, tanah digali lebih dalam. Dari kedalaman kurang dari 1 meter, muncullah potongan kain lusuh, masih menempel di sesuatu yang keras di bawahnya. Ya Allah, bisik Hendra. Ini bukan tanah biasa. Suara jeritan pecah di antara warga. Beberapa menutup wajah, yang lain menangis. Larasati terhuyung, nyaris jatuh, sementara Sutrisno berdiri membatu, wajahnya pucat pasi. Tanah Candiroto yang selama ini tampak damai, akhirnya memuntahkan rahasia yang disimpannya jejak seorang menantu yang hilang, kini kembali dalam diam. Hari itu, matahari Temanggung terasa lebih panas dari biasanya. Udara kering menusuk kulit, tapi di halaman belakang rumah Sutrisno, orang-orang justru menggigil. Polisi, tim forensik, dan puluhan warga berdiri mengelilingi lubang tanah yang baru saja terbuka. Bau busuk yang menusuk hidung perlahan menyebar di udara, membuat beberapa orang mundur sambil menutup hidung dengan kain. Berhenti dulu, kata Bribka Hendra pelan, memberi isyarat kepada petugas. Gali perlahan, sekop kembali turun dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa lambat, penuh ketegangan. Dari bawah tanah, mulai tampak potongan kain lusuh yang terurai. Lalu sesuatu yang menyerupai tulang lengan manusia muncul di antara gumpalan tanah lembab. Teriakan pecah. Ya Allah, manusia, itu manusia. Warga menjerit. Beberapa menangis, yang lain berlari mundur dengan wajah pucat. Di teras rumah, Larasati terduduk lemas. Tangannya menutup mulut. Air mata mengalir deras tanpa suara. Ia tak perlu menunggu hasil forensik untuk tahu siapa yang terkubur di sana. Di dalam hatinya, ia sudah tahu suaminya telah kembali. Tapi bukan seperti yang ia harapkan. Sementara itu, Sulastri menjerit pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Astagfirullah Pak, apa yang kau lakukan? Katanya lirih, nyaris tidak terdengar. Sutrisno hanya berdiri diam. Wajahnya pucat. Matanya kosong menatap lubang itu. Ia tampak seperti patung kaku, tanpa emosi, tapi sorot matanya menyimpan badai. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya napas berat, pendek-pendek, seperti seseorang yang menahan dunia agar tidak runtuh. Hendra berjongkok di tepi lubang. Segera amankan area ini, perintahnya tenang tapi tegas. Para petugas forensik bekerja cepat. Mereka mengangkat potongan demi potongan dari jasad yang telah membusuk. Dalam waktu singkat, sebuah kantong jenazah dibentangkan, berisi sisa-sisa tubuh manusia yang kini menjadi saksi bisu dari kebohongan 2 tahun lamanya. Beberapa warga tak kuasa menahan tangis. Mbak Rini, yang dulu mendengar pertengkaran malam itu, kini menatap dengan mata merah basah. Ternyata, yang aku dengar malam itu bukan pertengkaran biasa. Bisiknya, ya Allah, maafkan aku. Kenapa aku diam saja? Saat jenazah dimasukkan ke dalam mobil polisi, suasana di sekitar rumah berubah mencekam. Orang-orang berbisik, sebagian menunduk dengan wajah muram. Ternyata benar, dia dibunuh, kata seorang bapak tua, dan pelakunya, mungkin orang rumah sendiri. Desas-desus mulai beredar, seperti api kecil yang menyebar cepat di ladang kering. Hendra kemudian mendekati Sutrisno. Pak, kami perlu Bapak ikut ke kantor untuk memberikan keterangan. Ucapnya dengan nada sopan namun tegas.
Sutrisno menatapnya sekilas, lalu menunduk. Baik, katanya pendek. Ia berjalan pelan, langkahnya berat. Setiap langkah seperti membawa beban dari masa lalu yang akhirnya menuntut balasan. Di dalam rumah, Larasati masih duduk di lantai, memegang foto pernikahannya dengan Arif. Senyum mereka di foto itu begitu tulus, begitu hidup kontras dengan kenyataan di hadapannya kini. Mas, maafkan aku, bisiknya di antara tangis. Aku tidak cukup kuat untuk mempercayai hatiku waktu itu. Sulastri mendekat, memeluk putrinya erat-erat. Anakku, ini semua takdir, katanya dengan suara serak. Tapi takdir pun menuntut kejujuran. Kita tak bisa sembunyikan dosa dengan diam. Larasati menggenggam tangan ibunya erat. Ibu tahu? Tanyanya pelan. Sulastri menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Aku tahu, tapi aku takut. Aku takut pada ayahmu. Takut pada omongan orang. Takut dunia runtuh kalau aku bicara. Larasati menatap ibunya dengan luka yang dalam di mata. Dunia memang runtuh, Bu. Tapi kali ini bukan karena kebenaran, melainkan karena kebohongan. Malam itu, desa Candiroto tak bisa tidur. Di musola, doa-doa dibacakan. Ayat-ayat suci bergema lirih di antara hembusan angin malam. Orang-orang saling berbisik tentang rahasia yang akhirnya terbongkar. Anak-anak dilarang bermain ke halaman rumah Sutrisno. Warga yang dulu menghormatinya kini menatap dengan campuran marah dan takut. Sementara itu di kantor polisi, Sutrisno duduk sendirian di ruang interogasi. Lampu di atas meja menerangi wajahnya yang keras dan letih. Di hadapannya, Hendra membuka map berisi foto hasil penggalian. Pak Sutrisno, katanya perlahan. 2 tahun Bapak menyembunyikan sesuatu. Mengapa? Sutrisno tak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, menatap kosong ke tembok. Kalian tak akan mengerti, katanya pelan. Semua bermula dari harga diri. Hendra menatapnya tajam. Harga diri tidak bisa ditebus dengan nyawa, Pak. Sutrisno tersenyum pahit. Kau masih muda. Nanti kalau kau punya anak perempuan, kau akan tahu rasanya melihat dia hidup miskin, bergantung pada laki-laki yang bahkan tak bisa memberi makan. Jadi karena gengsi, Bapak membunuh? Tanya Hendra dengan suara tegas. Sutrisno tidak menjawab. Hanya diam. Tapi diamnya sudah cukup menjadi pengakuan. Malam semakin larut. Di luar kantor polisi, langit Temanggung terlihat muram. Dan di rumah yang kini kosong, angin berhembus melalui halaman belakang yang telah digali. Bau tanah basah masih tercium samar, seolah bumi baru saja menghembuskan rahasianya. Tanah telah berbicara dan suaranya lebih jujur dari manusia. Suara azan subuh baru saja berhenti ketika Bribka Hendra Kusuma kembali duduk di meja interogasi. Di hadapannya, Sutrisno Wiryawan menatap kosong ke dinding. Matanya merah, tapi bukan karena tangis melainkan kelelahan. Setelah semalam menahan pertanyaan dan rasa malu, Hendra membuka berkas, lalu dengan suara tenang berkata, Pak Sutrisno, kami sudah dapat hasil awal dari tim forensik. Jasad yang ditemukan di halaman belakang rumah Bapak dipastikan adalah Arif Nugroho. Sutrisno menutup matanya sesaat, seolah berita itu bukan kejutan, tapi beban yang akhirnya jatuh tepat di dadanya. Saya sudah tahu, jawabnya datar. Kalau begitu, tolong jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu 2 tahun lalu? Ruangan hening. Suara detak jam dinding terdengar jelas. Sutrisno menarik napas panjang. Malam itu, kami bertengkar. Arif marah karena aku menolak bantuannya. Ia bilang aku terlalu sombong, terlalu memikirkan harga diri. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara berat. Aku terpancing emosi. Kami saling dorong. Lalu dia terjatuh. Kepalanya terbentur tungku di dapur. Hendra menatapnya lekat. Lalu Bapak tidak menolongnya. Sutrisno memejamkan mata. Dia tidak bergerak. Aku panik. Aku takut semua orang akan menganggap aku pembunuh. Aku hanya ingin menyembunyikan aib, bukan menghapus nyawanya. Lalu Bapak menguburnya? Iya, jawab Sutrisno lirih. Aku gali tanah di belakang rumah. Malam itu juga. Hanya aku sendiri. Hendra terdiam beberapa detik, menatap pria tua itu dengan tatapan campuran antara iba dan kemarahan. Bapak tahu, 2 tahun lamanya keluarga Arif mencari anaknya, menunggu kabar. Sementara Bapak tidur di rumah yang sama, di atas kuburannya. Sutrisno tidak menjawab, hanya air matanya yang akhirnya jatuh. Perlahan, seperti pengakuan terakhir dari seorang laki-laki yang kalah oleh gengsinya sendiri.
Sementara itu di rumah, Larasati duduk di serambi bersama ibunya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak ayahnya dibawa ke kantor polisi, rumah terasa seperti kehilangan nyawanya. Semua sudut rumah menyimpan kenangan dan kebohongan. Ibu tahu, sejak malam itu, aku tak pernah tenang, kata Sulastri pelan. Tapi aku tidak punya keberanian. Aku takut ayahmu akan mencelakai diri sendiri kalau kebenaran terbongkar. Larasati menatap ibunya dengan mata penuh luka. Bu, Arif tidak pernah marah pada ayah. Dia hanya ingin diterima. Dia bekerja keras supaya ayah bisa melihat bahwa dia pantas untukku. Sulastri menunduk, suaranya bergetar. Aku tahu, tapi ayahmu tak pernah bisa menundukkan hatinya. Ia terlalu bangga untuk mengakui bahwa ia salah. Larasati menatap halaman belakang yang kini telah digali. Tanahnya basah, tapi di situ rumput kecil mulai tumbuh lagi, seolah bumi berusaha menutupi luka. Aku tidak benci ayah, katanya lirih. Aku hanya kecewa. Bagaimana seseorang bisa mencintai tapi sekaligus membunuh? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Sulastri hanya memeluk putrinya erat, menangis dalam diam. Beberapa hari kemudian, kantor polisi Temanggung ramai oleh wartawan. Kasus pembunuhan ini menjadi berita besar. Tajuk-tajuk di koran berbunyi, pembunuhan di Temanggung terungkap setelah 2 tahun. Mertua tega mengubur menantu di halaman rumah sendiri. Bribka Hendra menghadapi tekanan dari media, tapi ia tetap tenang. Ia tahu, di balik headline itu, ada cerita tentang manusia tentang amarah, gengsi, dan penyesalan. Ia kembali mendatangi Larasati untuk meminta keterangan. Di ruang tamu yang sepi, Hendra berbicara lembut. Mbak, kami butuh sedikit cerita tentang malam terakhir bersama suami Anda. Apa Mbak, ingat sesuatu? Larasati menunduk, tangannya gemetar. Aku masih ingat. Malam itu hujan deras. Arif memelukku lama sekali sebelum keluar dari kamar. Katanya ingin bicara dengan ayah. Aku sempat takut, karena akhir-akhir ini ayah sering marah. Tapi aku tak berani menahan. Beberapa jam kemudian, aku dengar suara keras di dapur. Aku mau keluar, tapi ayah melarang. Dia bilang Arif sudah pergi ke Semarang malam itu juga. Suaranya pecah. Dan aku percaya, aku bodoh sekali. Hendra mengangguk perlahan. Tidak Mbak, bukan bodoh. Bapakmu hanya terlalu pintar menyembunyikan luka. Larasati menatap polisi muda itu. Kalau aku bersaksi nanti, apakah ayahku akan masuk penjara? Ya, jawab Hendra jujur. Tapi dengan kejujuranmu, Arif akan mendapatkan keadilan. Dan mungkin, ayahmu juga bisa menemukan penyesalan yang sejati. Kata-kata itu menggema lama dalam hati Larasati. Malamnya, ia menulis surat terakhir untuk suaminya. Bukan untuk dikirim, tapi untuk menenangkan hatinya sendiri. Mas Arif, aku sudah tahu semuanya. Maaf, aku terlambat percaya padamu, tapi aku janji, kebenaran akan kutegakkan. Biar dunia tahu, cintamu tidak hilang sia-sia. Surat itu diletakkannya di bawah bantal. Ia menatap langit-langit kamar yang kosong dan berbisik. Istirahatlah dengan tenang Mas. Kebenaran sudah mulai menemukan jalannya. Dan di luar sana, udara Temanggung yang dingin membawa gema doa, dari banyak hati doa bagi Arif, bagi Larasati, dan bagi Sutrisno yang kini mulai menanggung hukuman batinnya sendiri. Hari itu, langit Temanggung berwarna abu-abu pucat. Angin lembab berhembus dari gunung, seolah membawa beban dari bumi yang masih menyimpan sisa duka. Di gedung pengadilan negeri yang tidak terlalu besar, warga Candiroto sudah berkumpul sejak pagi. Semua ingin menyaksikan sidang yang mereka anggap paling mengejutkan dalam sejarah desa. Seorang mertua diadili karena membunuh menantunya sendiri. Di ruang sidang, suasana hening. Hanya suara langkah kaki para petugas yang sesekali terdengar memecah keheningan. Di kursi terdakwa, Sutrisno Wiryawan duduk dengan wajah pucat. Matanya kosong menatap meja di depannya. Tangannya terikat borgol, tapi yang paling terikat adalah hatinya terikat oleh penyesalan, oleh masa lalu yang tak bisa dihapus. Di sisi lain ruangan, Larasati duduk bersama ibunya, Sulastri. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak pernah membayangkan hari di mana ia harus duduk di ruang ini, bukan sebagai saksi untuk orang lain, melainkan melawan ayahnya sendiri. Hakim memandang seisi ruangan dengan wajah tegas. Sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Sutrisno Wiryawan kami buka, ucapnya. Suara pintu kayu menutup pelan, menandakan bahwa semua yang terjadi di dalam ruangan itu
akan menjadi bagian dari sejarah-sejarah yang getir. Jaksa berdiri, membacakan dakwaan dengan nada datar tapi menusuk. Terdakwa Sutrisno Wiryawan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban, Arif Nugroho, yang merupakan menantunya sendiri, pada malam tanggal 12 Desember 2017, kemudian menyembunyikan jasad korban di halaman belakang rumahnya selama 2 tahun. Setiap kalimat seperti cambuk di udara. Larasati menunduk, dadanya terasa sesak. Ia memejamkan mata, berharap waktu berhenti walau hanya sekejap. Ketika tiba giliran saksi dipanggil, hakim menyebut namanya, Saudari Larasati Sutrisno, silakan maju. Langkahnya terasa berat. Setiap langkah menuju kursi saksi seperti membawa seluruh beban hidupnya. Ia menatap singkat ayahnya pria, yang dulu ia panggil dengan penuh kasih, kini duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang tak lagi ia kenali. Hakim bertanya dengan lembut, apakah saudari siap memberikan kesaksian? Larasati mengangguk pelan. Saya siap, Yang Mulia. Jaksa mulai mengajukan pertanyaan. Saudari, apa yang saudari ingat pada malam saat korban terakhir kali terlihat? Larasati menelan ludah. Malam itu hujan deras. Arif dan ayah bertengkar di dapur. Saya mendengar suara keras, seperti sesuatu jatuh. Saya ingin keluar, tapi ayah melarang. Beliau bilang Arif sudah pergi ke Semarang. Saya percaya. Selama 2 tahun saya percaya. Suaranya bergetar, tapi ia terus berbicara. Sampai akhirnya jasadnya ditemukan di halaman belakang rumah kami. Ruang sidang hening. Hanya terdengar isakan tertahan dari beberapa warga yang hadir. Jaksa kembali bertanya, apakah saudari tahu bahwa ayah saudari menanam sesuatu di halaman belakang rumah setelah malam itu? Larasati menggeleng perlahan. Tidak, tapi ibu sering duduk di serambi belakang, seperti menyembunyikan sesuatu di hatinya. Saya baru tahu semuanya setelah polisi datang. Ketika giliran pembela bicara, pengacara Sutrisno berdiri. Saudari Larasati, apakah Anda mencintai ayah Anda? Pertanyaan itu seperti pisau yang digulung dalam kata-kata. Larasati menunduk. Saya mencintai beliau, tapi saya juga mencintai kebenaran. Dan cinta tidak boleh membutakan seseorang dari keadilan. Hakim menatapnya dalam-dalam. Kalimat yang indah, tapi juga berat. Apakah saudari yakin ayah saudari bersalah? Larasati menarik napas panjang. Air mata jatuh di pipinya. Saya yakin, tapi saya juga yakin beliau menyesal. Saya hanya ingin Arif mendapat keadilan, dan ayah mendapat kesempatan untuk menebus dosanya. Di kursi terdakwa, Sutrisno menunduk. Untuk pertama kali sejak sidang dimulai, bahunya bergetar. Ia menangis bukan karena takut pada hukuman, tapi karena anaknya yang ia sakiti kini justru membela dengan kasih. Laras, suaranya parau. Maafkan Bapak, semua ini karena kesombongan Bapak. Bapak pikir menjaga kehormatan keluarga berarti menutup kebenaran. Ternyata yang Bapak jaga hanyalah dosa. Tangisan pecah di ruang sidang. Beberapa warga menunduk. Bahkan hakim pun menatap dengan tatapan penuh iba. Bribka Hendra, yang duduk di belakang ruangan, menghela napas panjang. Ia tahu, kebenaran memang telah terungkap, tapi keadilan kadang membawa luka yang dalam. Hakim menunda sidang untuk hari itu. Larasati turun dari kursi saksi dengan langkah gontai. Ia mendekati ayahnya yang masih duduk di kursi terdakwa. Dalam diam, ia berlutut, menggenggam tangan ayahnya yang dingin dan gemetar. Bapak, aku tidak benci, bisiknya. Aku hanya ingin Bapak jujur sampai akhir. Sutrisno menatap anaknya dengan mata basah. Terima kasih nak, kau lebih kuat dari Bapak. Mungkin. Inilah cara Tuhan menegur Bapak. Di luar gedung pengadilan, awan mulai menipis. Sinar matahari menembus celah, jatuh di halaman seperti cahaya pengampunan yang malu-malu. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Larasati menatap langit tanpa air mata, hanya doa dalam hati. Semoga kejujuran ini menjadi awal dari penebusan. Beberapa hari setelah sidang pertama, rumah keluarga Sutrisno di Candiroto menjadi sunyi seperti kuburan. Pintu selalu tertutup, tirai jendela jarang terbuka. Hanya suara ayam dan gemericik air dari sumur belakang yang sesekali terdengar. Sulastri, perempuan yang dulu selalu tampak tegar, kini terbaring lemah di ranjang kayu tua. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan suaranya nyaris hilang. Sejak kebenaran terungkap, beban batin yang ia pendam 2 tahun lamanya berubah menjadi penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Setiap malam, ia sulit tidur.
Bayangan wajah Arif selalu datang, dengan senyum yang lembut tapi menyakitkan. Bu, minum obat dulu, kata Larasati lembut sambil duduk di tepi ranjang. Sulastri menggeleng pelan. Obat tidak bisa menyembuhkan hati, Nduk. Yang sakit bukan tubuh ibu, tapi jiwa yang diam terlalu lama. Larasati menggenggam tangan ibunya erat. Ibu tidak salah, ibu hanya takut. Sulastri menatap putrinya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Justru karena takut, ibu jadi bagian dari dosa itu. Ibu tahu sejak malam itu, ayahmu tidak keluar rumah sampai subuh. Ibu lihat bajunya basah lumpur, tangannya gemetar. Tapi ibu pura-pura tidak tahu. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ibu dengar suara sekop di halaman belakang malam itu. Suara tanah digali, satu demi satu. Tapi ibu hanya duduk di kamar, membaca ayat-ayat pendek dengan air mata. Ibu tidak berani keluar. Ibu membiarkan Arif dikubur bersama diamku. Larasati tak sanggup menahan tangis. Ia memeluk ibunya erat. Ibu, semua sudah terjadi. Yang penting sekarang kita jujur. Sulastri menatap putrinya dengan pandangan sayu. Kau tahu nak, setiap kali ibu menyapu halaman belakang, ibu selalu minta maaf pada tanah. Karena ibu tahu di bawah kakiku, ada anak muda yang semestinya hidup bahagia denganmu. Suaranya bergetar. Ibu bahkan menanam bunga di atas kubur itu, agar orang tidak curiga. Setiap kali bunga itu tumbuh, ibu merasa Arif memaafkan ibu. Tapi ternyata maaf itu tidak datang, karena rasa bersalah makin besar. Di luar rumah, suara adzan zuhur berkumandang. Suara itu seperti panggilan untuk hati yang tersesat. Larasati membantu ibunya duduk dan menyelimuti bahunya dengan kain tipis. Ibu, aku akan menemui Pak Hendra. Aku akan ceritakan semua. Ibu tidak perlu menanggung ini sendirian. Sulastri memegang tangan putrinya erat. Jangan. Kalau kau bicara, nama keluarga kita akan makin hancur. Tapi Bu, jawab Larasati dengan tegas. Kebenaran tidak akan menghancurkan apapun. Justru diamlah yang sudah menghancurkan kita. Sulastri menatap mata anaknya, melihat keberanian yang dulu tak pernah ia miliki. Dengan suara serak, ia berkata, kalau begitu, biar ibu sendiri yang mengatakannya. Larasati terkejut. Ibu? Ya, ibu yang harus menceritakan semuanya. Biar dunia tahu, kebenaran tidak hanya milik yang hidup, tapi juga bagi yang sudah tiada. Keesokan harinya, Bribka Hendra mendapat telepon dari rumah sakit Temanggung. Sulastri dirawat di sana, kondisinya melemah. Ia meminta untuk memberikan pernyataan terakhir. Di ruang rawat yang sederhana, Hendra duduk di samping ranjang, mencatat setiap kata dengan hati-hati. Sulastri berbicara pelan, suaranya lirih tapi jelas. Malam itu, Arif tidak mati karena terbentur saja. Setelah jatuh, ia masih bernafas. Aku dengar suaranya. Ia memanggil, Bu, tolong. Tapi aku tidak keluar. Sutrisno berdiri di dapur, bingung, lalu menekan leher Arif dengan tangannya, mungkin karena panik atau takut Arif akan bicara. Hendra menatapnya serius. Jadi ibu melihat semuanya. Sulastri menatap langit-langit. Air mata mengalir. Ya, tapi aku tidak menghentikannya. Aku hanya berlari ke kamar, menutup telinga. Sampai pagi, Arif sudah tidak ada. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan napas tersengal. Katakan pada hakim, Sutrisno memang bersalah, tapi ia juga hancur oleh penyesalan. Selama 2 tahun ini, aku lihat dia tidak tidur tenang. Setiap malam ia duduk di serambi, menatap tanah itu. Mungkin itu cara Tuhan menghukumnya. Hendra menunduk, matanya berkaca. Terima kasih, Bu. Pengakuan ini penting sekali. Sulastri tersenyum lemah. Bukan untuk hukum, Pak. Tapi untuk jiwa saya sendiri. Saya ingin pergi tanpa membawa rahasia. Larasati yang mendengarkan dari samping tempat tidur menitikkan air mata. Bu, jangan bicara seperti itu. Sulastri mengelus rambut putrinya. Tenanglah, Nduk. Ibu hanya lelah. Tapi hati ibu sekarang ringan. Malamnya, langit Temanggung turun hujan deras, hujan pertama setelah berminggu-minggu. Orang-orang percaya, hujan di musim kemarau adalah tanda pengampunan. Di rumah sakit, Sulastri tertidur dengan senyum tipis di bibirnya. Tangannya masih menggenggam rosario kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Larasati merasakan kedamaian kecil dalam dadanya karena suara dari hati yang tersisa akhirnya berbicara. Hari sidang kedua tiba dengan suasana yang lebih berat dari sebelumnya.
Udara Temanggung pagi itu terasa lembab, awan menggantung rendah seperti menekan langit. Di luar gedung pengadilan, ratusan warga berkumpul. Mereka ingin mendengar kelanjutan kisah yang telah menjadi perbincangan di setiap warung dan sawah, kisah tentang seorang ayah, seorang menantu, dan rahasia yang dikubur 2 tahun lamanya. Di ruang sidang, Sutrisno Wiryawan duduk di kursi terdakwa. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya memutih di pelipis, matanya sembab karena kurang tidur. Sejak istrinya, Sulastri, dirawat di rumah sakit, Sutrisno seperti kehilangan tenaga hidup. Ia jarang berbicara, hanya menatap kosong ke meja kayu di depannya. Suara pintu sidang terbuka. Jaksa masuk membawa berkas baru. Yang mulia, ucapnya lantang, kami memiliki bukti tambahan berupa pernyataan tertulis dari saksi Sulastri, istri terdakwa. Ruang sidang mendadak hening. Semua mata tertuju pada map coklat yang dipegang jaksa. Bahkan Larasati, yang duduk di barisan saksi, menatap dengan napas tertahan. Hakim mempersilakan jaksa membaca isi pernyataan itu. Suara jaksa bergetar ketika membacanya. Saya Sulastri, menyatakan bahwa saya melihat dengan mata kepala sendiri. Malam itu, setelah Arif terjatuh, ia masih hidup. Saya mendengar dia memanggil pelan meminta tolong. Namun suami saya, Sutrisno, yang sedang panik, menekan lehernya hingga tak lagi bergerak. Saya diam dan tidak berani menghentikan. 2 tahun saya hidup dalam ketakutan dan dosa. Kini saya bicara agar roh Arif tenang, dan suami saya mendapatkan penyesalan yang sejati. Begitu kalimat terakhir selesai dibacakan, ruang sidang bergemuruh. Beberapa warga menutup mulut, ada yang menangis, ada pula yang berbisik kaget. Larasati menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. Silakan lanjutkan, katanya dengan suara berat. Jaksa menatap Sutrisno. Apakah terdakwa membenarkan pernyataan ini? Sutrisno tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah kursi saksi, ke arah putrinya. Air mata menetes pelan di pipinya. Ya, suaranya nyaris tak terdengar. Semua benar. Arif masih hidup waktu itu. Aku takut. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku takut orang-orang akan menyebutku pembunuh. Jadi aku benar-benar menjadi pembunuh. Sebuah keheningan panjang menyelimuti ruangan. Bahkan hakim menunduk beberapa detik sebelum berbicara lagi. Mengapa Bapak tidak menyerahkan diri setelah itu? Sutrisno mengusap wajahnya. Karena setiap kali aku ingin mengaku, aku melihat mata anakku, Larasati. Aku takut kehilangan dia. Aku pikir dengan diam, waktu akan menutup luka. Tapi ternyata, waktu justru membuka semuanya. Dari belakang ruangan, Bribka Hendra memperhatikan dengan hati berat. Ia sudah mendengar pengakuan ini dari Sulastri di rumah sakit. Tapi mendengarnya di ruang sidang, di hadapan semua orang, membuatnya terasa jauh lebih dalam. Ia melihat bagaimana kesombongan bisa mengubah cinta menjadi kehancuran. Hakim kemudian mengumumkan bahwa sidang akan dilanjutkan setelah ada konfirmasi medis mengenai kondisi Sulastri, yang saat itu masih dirawat intensif. Sebelum menutup sidang, hakim memberi kesempatan terakhir bagi terdakwa untuk berbicara. Sutrisno berdiri dengan susah payah. Tangannya gemetar, suaranya parau. Yang mulia, saya tidak minta belas kasihan. Saya hanya ingin berkata bahwa saya mencintai menantu saya. Tapi saya juga mencintai harga diri yang salah. Saya ingin dianggap kuat, padahal saya hanya lemah. Saya ingin dihormati, tapi justru menghancurkan orang yang paling menghormati saya. Ia menoleh ke arah Larasati. Nak, kalau kau bisa, maafkan Bapak, dan tolong, jaga ibumu. Aku sudah membuatnya menanggung dosa yang bukan miliknya. Larasati tak mampu menahan air mata. Ia berdiri, berjalan ke depan, meski petugas sempat menahannya. Ia berlutut di depan ayahnya, menggenggam tangannya erat. Aku sudah memaafkan, Pak, katanya lirih. Tapi maaf bukan berarti melupakan. Aku ingin Bapak menebusnya, bukan dengan tangisan, tapi dengan kejujuran. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Hakim menatap keduanya lama sebelum berkata, sidang ditunda sampai minggu depan untuk mendengar kesimpulan dan pembacaan vonis. Sore itu, setelah sidang berakhir, hujan turun perlahan. Larasati berdiri di halaman pengadilan, menatap langit yang kelabu. Di tangannya, ia memegang salinan surat pengakuan ibunya. Tinta di kertas itu mulai luntur karena tetesan hujan, tapi maknanya sudah terpatri di hatinya. Bribka Hendra menghampiri pelan. Ibumu orang yang berani,
katanya. Larasati tersenyum pahit. Berani, tapi terlambat. Tapi mungkin Tuhan menunggu saat yang tepat untuk semua ini. Hendra menatap langit, lalu berkata, kadang, keadilan datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Larasati menatap jauh ke depan. Semoga begitu Pak Hendra. Karena kalau tidak, luka ini akan tetap hidup di hati kami. Dan di kejauhan, suara petir menggema pelan. Hujan turun semakin deras, membasuh halaman pengadilan yang penuh jejak langkah manusia, jejak dari kebenaran yang akhirnya berani mengguncang dunia diam. Pagi itu, udara Temanggung dingin dan berkabut. Di halaman pengadilan negeri, puluhan warga sudah berkumpul, menunggu sidang terakhir dari kasus yang mengguncang hati seluruh desa. Setelah berminggu-minggu mengikuti berita dan gosip, kini semuanya akan mencapai akhir, hari pembacaan vonis untuk Sutrisno Wiryawan. Di dalam ruang sidang, suasana hening. Hanya suara kursi kayu yang bergeser ketika hakim memasuki ruangan. Larasati duduk di bangku saksi bersama ibunya yang baru pulih dari rumah sakit. Sulastri tampak lemah, tapi wajahnya tenang. Di samping mereka, Bribka Hendra berdiri tegap, menjadi saksi bahwa keadilan memang akhirnya menemukan jalannya. Di kursi terdakwa, Sutrisno menunduk. Wajahnya pucat, matanya cekung, seolah 2 tahun rahasia yang ia pendam telah menua di dalam dirinya. Ia tak lagi terlihat seperti lelaki keras yang dulu disegani di kampung. Kini ia hanya seorang tua yang hancur oleh perbuatannya sendiri. Hakim membuka berkas, lalu mulai membaca dengan suara berat, penuh wibawa. Setelah menimbang seluruh bukti, kesaksian, dan pengakuan terdakwa, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Sutrisno Wiryawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ringan terhadap korban Arif Nugroho. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada terdakwa. Suara palu hakim mengetuk meja 3 kali. Tok, tok, tok. Ruang sidang seketika hening. Tidak ada teriakan, tidak ada tepuk tangan. Hanya suara isak kecil dari beberapa warga yang mengenal keluarga itu sejak lama. Larasati menatap ayahnya dengan mata basah. Sulastri menunduk, kedua tangannya menggenggam tasbih kecil, bibirnya bergetar melafalkan doa. Sutrisno menatap hakim, lalu menatap putrinya. Ia mengangguk pelan, seolah menerima keputusan itu dengan lapang dada. Terima kasih, Yang Mulia, katanya lirih. Hukuman ini lebih ringan dari dosa yang sudah saya pikul. Hakim menutup sidang. Para wartawan mulai memotret. Beberapa warga beranjak keluar dengan wajah muram. Di antara kerumunan itu, Larasati berdiri, menatap ayahnya saat petugas menggiringnya keluar dari ruang sidang. Pak, panggilnya pelan. Sutrisno berhenti, menoleh. Ya nak, Larasati menahan tangis. Aku akan menunggu Bapak pulang. Tapi bukan sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang sudah menebus semuanya. Sutrisno menatap anaknya lama sekali. Air mata jatuh di pipinya. Terima kasih nak. Doamu akan jadi jalan pulangku. Beberapa hari setelah sidang, suasana desa Candiroto kembali tenang. Namun, ketenangan itu bukan seperti dulu. Ada rasa hening yang dalam di udara, seolah tanah itu pun sedang berduka. Rumah Sutrisno kini sepi. Halaman belakang yang dulu menjadi tempat rahasia kelam, kini telah berubah. Di sana, warga menanam pohon beringin kecil atas permintaan Larasati. Biar jadi penanda, katanya kepada Pak Arte. Bukan penanda dosa, tapi penanda bahwa setiap kebenaran pasti tumbuh kembali, meski dari tanah yang paling gelap. Sulastri kini sering duduk di bawah pohon itu setiap sore, ditemani Larasati. Wajahnya mulai membaik, meski tubuhnya masih lemah. Ibu tahu, Arif pasti sudah tenang di sana, katanya pelan. Ia tidak pernah menuntut balas, hanya ingin kebenaran muncul. Dan sekarang, semuanya sudah terjadi. Larasati tersenyum tipis. Aku percaya, Bu. Arif selalu baik. Dia pasti sudah memaafkan kita semua. Bribka Hendra kadang datang berkunjung, membawa kabar dari penjara. Pak Sutrisno baik-baik saja, katanya suatu hari. Dia banyak beribadah. Sering bantu tahanan lain menulis surat untuk keluarga mereka. Sulastri menghela napas panjang. Mungkin di sana dia menemukan kedamaian yang tak pernah ia temukan di sini. Hendra mengangguk. Kadang, penjara bukan tempat hukuman, tapi tempat seseorang berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu sore, menjelang senja, Larasati duduk di beranda sambil menatap langit jingga. Di pangkuannya,
Sebuah buku kecil terbuka, buku yang dulu berisi surat-surat cintanya untuk Arif. Ia menulis sesuatu di halaman terakhir. Mas Arif, aku sudah menepati janji. Kebenaran sudah kutegakkan. Ayah sudah menerima hukumannya. Ibu sudah mengaku. Dan kini kami berusaha hidup dengan damai. Aku tidak tahu apakah aku kuat tanpa kamu. Tapi setiap kali melihat pohon di halaman belakang, aku merasa kamu masih ada. Menjaga kami. Memaafkan kami. Ia menutup buku itu, lalu menatap pohon beringin di kejauhan. Angin sore berhembus lembut, membuat daun-daunnya bergoyang seolah menjawab doa dalam diam. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Larasati tersenyum tanpa air mata. Ia tahu, meski masa lalu tak bisa dihapus, hidup selalu memberi kesempatan untuk menebus. Dan di kejauhan, di balik jeruji besi penjara Temanggung, Sutrisno duduk di lantai sel, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Setiap ayat ia baca seperti permohonan ampun. Setiap napasnya adalah doa untuk Arif, untuk keluarganya, dan untuk dirinya sendiri. Malam turun perlahan, Temanggung kembali sunyi. Tapi di tengah kesunyian itu, ada sesuatu yang berubah, bukan lagi keheningan karena rahasia, melainkan keheningan karena penyesalan yang diterima dengan ikhlas. 3 bulan telah berlalu sejak putusan pengadilan dijatuhkan. Desa Candiroto kembali pada ritme lamanya. Suara ayam berkokok di pagi hari, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan aroma kopi dari warung Bok Darmi menyebar ke seluruh dusun. Tapi bagi Larasati, waktu tidak berjalan secepat itu. Setiap pagi, ia masih terbangun dengan bayangan masa lalu, wajah Arif yang tersenyum, suara ayahnya yang keras, dan tatapan lembut ibunya yang kini lebih sering diam. Namun, seperti pepatah Jawa mengatakan, waktu ora bisa bali, nanging iso ngobati. Waktu tak bisa kembali, tapi bisa menyembuhkan. Perlahan, Larasati belajar berdamai dengan hidup. Ia mulai mengaji anak-anak di surau kecil dekat rumah. Awalnya hanya 2 atau 3 anak, tapi kemudian semakin banyak yang datang. Suara tawa mereka membuat halaman rumah yang dulu kelam kembali hidup. Bu Guru Laras sabar banget, kata seorang ibu sambil tersenyum saat menjemput anaknya. Anak saya jadi suka belajar lagi. Larasati hanya tersenyum. Ia tak pernah menyangka, dari tempat yang dulu menjadi saksi bisu tragedi, kini tumbuh kehidupan baru yang membawa ketenangan. Di halaman belakang, pohon beringin kecil yang ia tanam makin tinggi. Daunnya rimbun, akarnya kuat menembus tanah bekas kuburan Arif. Kadang Larasati duduk di bawahnya saat senja, membawa teh hangat dan buku catatan kecil. Di situ, ia menulis doa-doa, bukan lagi untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memberi makna pada apa yang tersisa. Mas Arif, tulisnya suatu sore, aku masih belajar menata hati. Aku tahu kamu tidak akan kembali, tapi cinta yang kita punya tetap hidup, tumbuh seperti pohon ini. Aku tidak ingin terus menangis, karena aku tahu kamu ingin aku bahagia. Angin sore berhembus lembut, menyentuh pipinya. Ia menutup buku dan tersenyum. Di hatinya, ada damai yang dulu tak pernah ia rasakan. Sementara itu, Sulastri semakin pulih. Rambutnya mulai beruban, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk anak-anak ngaji yang datang ke rumah. Lihatlah, Nduk, katanya suatu pagi. Dulu halaman ini tempat dosa, sekarang tempat doa. Larasati memeluk ibunya dari belakang. Mungkin itu cara Tuhan menunjukkan bahwa setiap luka bisa jadi pelajaran, Bu. Kadang mereka menerima surat dari penjara. Surat-surat itu ditulis tangan oleh Sutrisno, hurufnya rapi, bahasanya penuh penyesalan. Salah satu surat berbunyi, Laras, ibumu. Aku berterima kasih karena kalian tidak meninggalkanku. Di sini, aku belajar apa itu arti kehilangan. Aku tak lagi memikirkan gengsi, karena gengsi hanya menjerat manusia ke dalam kebohongan. Doakan Bapa, agar bisa pulang bukan sebagai orang berdosa, tapi sebagai manusia yang sudah jujur pada Tuhan. Setiap kali membaca surat itu, Larasati selalu menitikkan air mata. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia tahu, ayahnya sedang menebus dosanya dengan cara yang paling berat, berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu hari, Bribka Hendra datang berkunjung. Ia membawa kabar dari penjara Temanggung. Pak Sutrisno jadi pembimbing rohani untuk tahanan baru, katanya sambil tersenyum. Dia banyak membantu mereka belajar membaca Al-Quran. Sulastri terkejut, menutup mulutnya dengan tangan. Masya Allah, mungkin itulah jalan pengampunan untuknya.
Larasati mengangguk pelan. Ayah memang keras kepala, tapi hatinya selalu lembut kalau sudah menyadari kesalahannya. Mereka bertiga duduk di serambi, menikmati sore yang tenang. Matahari perlahan turun di balik Gunung Sumbing, menyinari desa dengan cahaya keemasan. Suasana damai itu membuat waktu seolah berhenti sejenak. Hendra menatap Larasati. Kau kuat sekali, Mbak. Banyak orang mungkin akan hancur kalau berada di posisimu. Larasati tersenyum, menatap langit. Aku tidak kuat, Pak Hendra. Aku hanya berusaha tidak menyerah. Hidup harus terus berjalan, meski kita kehilangan sebagian dari diri kita di masa lalu. Malam itu, setelah semua anak ngaji pulang, Larasati berjalan ke halaman belakang. Ia menyalakan lampu kecil di bawah pohon beringin dan duduk bersila. Angin malam membawa aroma tanah dan daun basah. Ibu sudah bisa tidur nyenyak lagi, katanya pelan, seperti berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Ayah juga sudah belajar berdamai. Dan aku sudah tidak takut sendirian lagi. Ia menatap ke langit, mencari bintang pertama malam itu. Terima kasih, Mas Arif, bisiknya. Kau sudah mengajariku banyak hal tentang sabar, tentang kejujuran, dan tentang arti memaafkan. Sebuah daun jatuh perlahan di pangkuannya, ringan seperti sentuhan lembut. Larasati tersenyum. Dalam diam, ia merasa Arif mendengar. Malam kian larut. Suara jangkrik mulai memenuhi udara. Larasati berdiri, menatap pohon beringin yang kini menjulang dengan anggun. Pohon itu bukan lagi simbol duka, tapi tanda bahwa dari tanah yang paling gelap pun, kehidupan bisa tumbuh jika disiram dengan kejujuran. Dan di bawah langit Temanggung yang penuh bintang, Larasati melangkah pulang dengan hati yang tak lagi berat karena akhirnya ia telah menyulam hidupnya kembali dengan benang yang terbuat dari pengampunan. Pagi itu, kabut Temanggung masih menutup lembut atap-atap rumah ketika tukang pos datang ke rumah Larasati. Ia membawa sebuah amplop berwarna coklat dengan cap resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Temanggung. Di sudut kanan, atasnya tertulis dengan huruf rapi, kepada istriku, Sulastri, dan anakku, Larasati. Larasati memegang amplop itu dengan jantung berdebar. Ia tahu surat-surat dari ayah selalu membuat rumah ini terasa hidup, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tulisannya lebih tegas, dan amplopnya lebih tebal dari biasanya. Ibu, ada surat dari ayah, katanya sambil masuk ke dapur. Sulastri, yang sedang menyiapkan teh, menatapnya dengan mata yang langsung berkaca. Bacakan, Dok. Ibu ingin mendengarnya. Mereka duduk di ruang tengah. Di atas meja kayu sederhana, Larasati membuka amplop dengan hati-hati. Di dalamnya ada 3 lembar kertas yang dilipat rapi. Tulisan tangan Sutrisno, tampak jelas kokoh, tapi di setiap hurufnya terasa getir. Larasati mulai membaca dengan suara pelan. Untuk istriku, Sulastri, dan anakku, Larasati. Di tempat ini, di balik tembok dingin dan jeruji besi, aku belajar arti waktu. Setiap detik di sini bukan hukuman, tapi pelajaran. Aku menghitung hari, bukan untuk menunggu bebas, tapi untuk menghitung berapa kali aku harus memaafkan diriku sendiri. Aku sering duduk di pojok musola penjara, menatap cahaya matahari yang masuk dari celah kecil di dinding. Setiap cahaya itu datang, aku teringat halaman belakang rumah kita, tempat yang dulu kutanami dengan dosa. Tapi kini ku tahu telah tumbuh pohon beringin. Pohon itu, bagi Bapa, adalah tanda Tuhan masih memberi kesempatan kedua. Sulastri menutup mulutnya. Air matanya mulai jatuh. Larasati berhenti sebentar, mengusap matanya sendiri, lalu melanjutkan. Bapa sering bertanya pada diri sendiri, mengapa aku tega? Jawabannya selalu sama, karena aku takut. Takut kehilangan harga diri, takut dianggap gagal sebagai ayah. Tapi kini aku tahu, yang sejati bukanlah harga diri, melainkan keikhlasan untuk mengakui kesalahan. Di sini, aku membantu napi lain belajar mengaji. Di antara mereka, ada yang lebih muda dari Arif. Setiap kali aku mendengar mereka membaca ayat, La yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya, aku menangis. Karena ternyata, Allah masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri. Laras, Bapa dengar kau sekarang mengajar anak-anak ngaji. Aku bangga padamu, Nak. Kau melanjutkan apa yang seharusnya kulakukan dulu, menanam kebaikan, bukan kebencian. Jangan berhenti ya, karena setiap ayat yang kau ajarkan bisa jadi amal untuk Arif dan juga untuk Bapa. Larasati berhenti membaca. Suaranya mulai serak. Di sampingnya,
Ibunya memegangi tasbih dengan tangan bergetar. Masih ada satu halaman lagi, Bu, katanya dengan lirih. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan, dan untuk ibumu, Sulastri, perempuan yang paling sabar. Terima kasih sudah tetap mendoakan aku, meski aku adalah sumber air matamu. Aku tidak minta kau menungguku, tapi doamu adalah nafas yang membuatku kuat setiap hari. Kalau nanti aku tidak sempat kembali ke rumah, entah karena umurku tak panjang, atau karena dunia sudah lebih dulu menutup mataku, tolong tanamkan batu kecil di bawah pohon beringin itu. Biar aku tahu, di sana ada tempat pulang untuk jiwaku. Aku tidak tahu apakah Tuhan sudah memaafkanku, tapi aku yakin, kalau kalian sudah memaafkan, maka pintu langit akan terbuka untukku. Dari balik jeruji ini, aku tidak lagi menunggu kebebasan. Aku hanya menunggu waktu untuk benar-benar pulang. Sutrisno. Ketika kalimat terakhir terucap, ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Tak ada suara, hanya detak jam dinding dan isak pelan dari Sulastri. Dia bicara seperti orang yang tahu umurnya tidak panjang. Ucap Sulastri lirih. Larasati menatap ibunya dengan mata merah. Jangan bilang begitu, Bu. Ayah cuma sedang menebus masa lalu. Namun malam itu, Larasati tidak bisa tidur. Kata-kata, kalau aku tidak sempat kembali, terus bergema di kepalanya. Ia duduk di serambi belakang, menatap pohon beringin yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Pak, bisiknya, aku tahu Bapak sedang belajar untuk pulang, tapi kalau Bapak pergi duluan, aku janji, aku yang akan menanam batu itu. Karena pohon ini tumbuh dari maaf kita semua. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa daun beringin yang jatuh tepat di pangkuannya. Daun itu ia genggam erat, seperti genggaman seorang anak yang belum siap kehilangan sekali lagi. Hari itu, langit Temanggung tampak muram. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dari kebun tembakau yang baru saja diguyur hujan malam sebelumnya. Di teras rumah, Larasati sedang menyiapkan alat tulis untuk mengajar anak-anak ketika sebuah motor berhenti di depan pagar. Seorang petugas berseragam turun, wajahnya tampak serius. Apakah ini rumah Ibu Larasati? Putri dari Pak Sutrisno Wiryawan. Larasati menegakkan tubuh. Hatinya langsung terasa berat. Iya, Pak. Ada apa? Petugas itu menunduk hormat. Saya dari Lapas Temanggung. Mohon maaf, Bapak sedang sakit keras. Beliau minta ditemui secepatnya. Dunia seakan berhenti sejenak. Sulastri yang mendengar dari dapur langsung keluar dengan wajah panik. Sakit keras? Astagfirullah. Petugas itu menambahkan pelan. Beliau sudah beberapa hari dirawat di klinik penjara. Kondisinya menurun cepat. Mohon segera datang, Bu. Tanpa pikir panjang, Larasati dan ibunya berkemas. Mereka menumpang mobil polisi menuju Temanggung. Sepanjang perjalanan, hujan turun pelan di kaca jendela. Butir-butirnya seperti mengetuk hati Larasati satu persatu, mengingatkannya pada semua kenangan yang belum sempat ia ucapkan. Ibu, katanya lirih, kalau nanti ayah benar-benar pergi. Sulastri menggenggam tangannya erat. Jangan bicara begitu, Nduk. Doa itu lebih kuat dari ketakutan. Namun di balik kata-kata itu, keduanya tahu waktu mungkin tidak akan lama lagi. Rumah sakit lapas itu kecil dan sederhana. Bau obat-obatan menyengat bercampur dengan udara dingin dari gunung. Di salah satu ruangan, Sutrisno terbaring dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Di sekelilingnya hanya ada Al-Quran terbuka di atas meja dan sehelai sajadah lusuh di lantai. Ketika Larasati masuk, pria itu membuka matanya perlahan. Senyum lemah muncul di wajahnya. Laras, ibumu juga datang. Sulastri menahan tangis, menunduk di sisi ranjang. Aku di sini, Pak. Kami datang. Sutrisno mengangkat tangannya dengan susah payah, mencoba meraih tangan mereka. Terima kasih. Kalian datang. Aku kira, aku tak akan sempat melihat kalian lagi. Larasati duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Ayah jangan bicara seperti itu. Ayah pasti sembuh. Sutrisno menggeleng pelan, senyum tipis di bibirnya. Tidak, Nak. Kadang Tuhan memberi waktu bukan untuk sembuh, tapi untuk berpamitan dengan damai. Air mata mengalir di pipi Larasati. Ayah, jangan pergi dulu. Masih banyak yang belum kukatakan. Sutrisno menatap putrinya dengan mata lembut, mata yang dulu keras dan penuh gengsi. Kini berubah menjadi mata seorang ayah yang telah luluh oleh penyesalan. Laras, Bapak ingin kau tahu satu hal. Arif tidak pernah menyimpan dendam pada kita. Aku tahu itu sekarang.
Setiap malam aku memimpikannya. Dia datang, tersenyum, dan berkata, "Bapak, rumah ini sudah bersih, jangan takut pulang." Sulastri terisak. "Mungkin itu tanda Tuhan sudah mengampuni, Pak." Sutrisno menatap langit-langit, napasnya mulai berat. "Kalau begitu, aku siap. Tapi ada satu hal lagi, janji padaku, kalau aku sudah tiada, jangan kubur aku di pemakaman umum. Kuburkan aku di dekat pohon beringin di rumah kita, di bawah tanah yang dulu menyimpan dosaku, biar aku menebusnya sampai akhir hayatku." Larasati menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Suaranya bergetar. "Ayah, aku janji, aku akan kubur ayah di sana. Biar ayah pulang ke rumah, tapi kali ini dengan hati yang bersih." Sutrisno tersenyum lega. "Terima kasih, Nak." Ia kemudian memandang istrinya. "Sulastri, kau perempuan yang paling kuat yang pernah kukenal. Maafkan semua luka yang kubuat." Sulastri memeluk tangannya sambil menangis. "Aku sudah lama memaafkanmu, Pak. Yang penting sekarang, pergilah dengan tenang." Napas Sutrisno semakin pelan. Bibirnya bergetar, melafalkan doa terakhir. "La ilaha illallah." Larasati ikut membisikkan kalimat itu di telinganya. Air matanya jatuh di tangan ayahnya yang kini mulai dingin. Dan dalam keheningan itu, dengan senyum yang tipis dan tenang, Sutrisno menghembuskan napas terakhirnya. Beberapa hari kemudian, seluruh warga Candiroto berkumpul di halaman rumah Larasati. Peti kayu sederhana diletakkan di bawah pohon beringin. Tidak ada kemewahan, hanya doa yang tulus. Bribka Hendra hadir, berdiri di antara warga, menunduk khidmat. "Dia sudah menebus semuanya," katanya pelan pada Larasati. Larasati mengangguk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ayah akhirnya pulang. Ketika tanah mulai menutupi peti, suara doa bergema di antara hembusan angin sore. Sulastri memeluk putrinya erat-erat. Tubuhnya bergetar tapi matanya menatap lurus ke arah tanah. "Dia pulang ke tempat yang seharusnya," bisiknya. "Bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai ayah yang akhirnya jujur." Matahari tenggelam perlahan di balik gunung. Daun-daun beringin bergoyang lembut, seolah ikut mendoakan. Larasati menatap tanah itu lama sekali, lalu berbisik, "Selamat pulang, Ayah. Pohon ini akan menjagamu seperti kau dulu menjaga kami, meski dengan cara yang salah." Dan di bawah cahaya senja, angin membawa aroma tanah dan doa penanda bahwa akhirnya semua rahasia telah kembali ke bumi. Beberapa minggu telah berlalu sejak pemakaman Sutrisno Wiryawan. Desa Candiroto perlahan kembali sunyi seperti semula, namun di halaman rumah Larasati, kehidupan tetap berdenyut dengan tenang. Pohon beringin yang dulu menjadi saksi dosa kini tumbuh rindang, menaungi tanah yang telah memaafkan segalanya. Setiap sore, Larasati dan Sulastri duduk di bawah pohon itu. Suara anak-anak ngaji terdengar dari surau kecil di ujung jalan, sementara angin membawa aroma kopi dan tanah basah dari dapur rumah mereka. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi rahasia. Hanya kedamaian yang sederhana seperti udara bersih setelah badai panjang. Sulastri menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Nuk," katanya pelan, "ibu dulu sering berpikir bahwa hidup ini soal menanggung, bukan memaafkan. Tapi ternyata, kalau kita berani memaafkan, beban itu lenyap." Larasati tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Arif dan ayah pasti sudah saling memaafkan di sana, Bu. Mereka berdua sama-sama ingin melindungi kita. Hanya saja caranya salah." Sulastri mengangguk, menatap pohon di depan mereka. Pohon ini seperti doa yang tumbuh. Dulu di bawahnya ada rahasia, sekarang di bawahnya ada ampunan. Angin sore berhembus lembut, menggoyang ranting dan dedaunan. Suara gemerisiknya terdengar seperti bisikan halus, mungkin doa dari bumi untuk langit, atau dari jiwa yang sudah tenang kepada mereka yang masih bertahan di dunia. Suatu sore, Bribka Hendra datang berkunjung. Ia membawa kabar bahwa nama Arif telah diabadikan sebagai nama jalan kecil menuju musola, Gang Arif Nugroho, sebagai bentuk penghormatan, katanya. "Karena kisahnya mengingatkan kami semua bahwa kebenaran, meski disembunyikan, akan selalu menemukan jalan keluar." Larasati tersenyum, matanya basah. "Terima kasih, Pak Hendra. Arif tidak pernah ingin dikenal karena tragedinya, tapi saya yakin ia akan senang karena kebenarannya dikenang." Hendra menatapnya penuh hormat. "Justru dari kesedihan itulah banyak orang belajar untuk tidak menunda kejujuran." Sebelum pulang, Hendra menatap pohon beringin itu lama. "Saya kira," katanya pelan, "tidak semua pohon tumbuh dari tanah yang suci, tapi kadang dari tanah paling kotor pun
bisa tumbuh kehidupan yang paling murni. Kata-kata itu menggema di hati Larasati. Ia memandang pohon itu dengan perasaan campur aduk antara duka dan damai. Malam itu, Larasati duduk sendirian di bawah beringin. Lampu kecil di teras menerangi daun-daunnya yang bergoyang pelan. Ia membuka buku catatannya, buku yang dulu penuh dengan surat untuk Arif. Kini menjadi tempat ia menulis renungan hidup. Tulisannya malam itu sederhana. Hidup bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang belajar memeluknya tanpa takut. Karena setiap luka yang diterima dengan ikhlas akan berubah menjadi cahaya yang menuntun langkah. Aku tidak lagi menyesali apa yang terjadi. Aku hanya bersyukur karena dari kegelapan yang paling dalam, Tuhan masih memberiku kesempatan untuk menemukan cahaya. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit. Di antara bintang-bintang yang berkelip, Larasati merasa melihat dua cahaya yang bersinar berdampingan, mungkin Arif dan ayahnya. Berdiri di sisi lain waktu, tersenyum damai. Sebuah daun jatuh perlahan di bahunya, seolah mengiyakan semua doa yang belum terucap. Larasati berbisik, suaranya lembut terbawa angin malam. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengubah tanah dosa menjadi taman ampunan. Dan malam itu, di bawah pohon yang tumbuh dari rahasia, Candiroto benar-benar tenang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tidak ada lagi tangisan, hanya lantunan doa dari hati yang akhirnya pulih. Pesan dari kisah ini, kebenaran bisa tertunda, tapi tidak bisa hilang. Ampunan bisa menunggu, tapi tak akan tertolak bagi mereka yang sungguh menyesal. Dan cinta meski melewati kematian selalu menemukan jalan untuk pulang. Akhir kisah, di bawah pohon pengampunan. Terima kasih sudah mengikuti kisah panjang ini sampai akhir. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua bahwa sebesar apapun kesalahan manusia, pintu maaf dan kebenaran selalu terbuka selama hati masih ingin memperbaiki. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Apa pelajaran hidup yang paling menyentuh dari kisah ini menurut Anda? Jika Anda tersentuh, silakan like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak hati yang belajar memaafkan.